Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar diskusi kita tentang bagaimana membantu orang lain untuk menemukan solusi, menemukan jalan keluar. Apakah solusi itu bersifat sosial, bersifat individual, juga mungkin bersifat spiritual. Kita tahu hari ini banyak orang yang hatinya terluka, yang jiwanya sakit dengan berbagai macam sebab. Mungkin kalau kita listing sebab-sebab itu cukup banyak gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau mengabdi kepada Allah dengan cara yang paling sederhana dan banyak jalannya dan relatif mudah untuk dilakukan adalah dengan cara membantu orang-orang yang hatinya terluka tadi itu, yang jiwanya sakit itu. Kita tahu bahwa hati dari kacamata spiritual dia adalah kuil Tuhan, di mana Tuhan bersemayam dalam hati setiap orang. Makanya dalam satu hadis kursi Allah pernah berfirman melalui Rasulnya, la yasauni ardi wala samai, bal yasauni qalbu abdil mu'min. Aku ini tidak tertampung oleh langit dan oleh bumi, tetapi yang bisa menampungku adalah hati orang-orang yang beriman, hati hamba-hambaku yang beriman. Teman-teman yang saya cintai, karena itu kita perlu melihat berbagai macam skill. Orang sekarang menyebutnya coaching skill. Jadi keterampilan bagaimana kita memberikan coaching, memberikan pelatihan, memberikan konsultasi dan sebagainya ketika ada orang mengadu kepada kita, ketika ada orang curhat kepada kita. Nah, tapi kita lihat coba bagaimana dulu Rasulullah memberikan solusi, mendengarkan orang-orang yang curhat kepada beliau. Kita kutip salah satu saja, suatu hari ada sahabat yang datang kepada Rasulullah menanyakan soal hubungan dia dengan istrinya dalam keluarga. Lalu dia ceritalah bla bla bla. Lalu kata Rasulullah, ketika sudah mendengar cerita dari seorang sahabat tadi itu, saya tidak akan masukkan materinya, tapi kira-kira bagaimana metode atau cara Rasulullah memberikan jalan keluar atau membantu sahabatnya tadi menemukan jalan keluar. Kata Rasulullah setelah sahabat itu bercerita, menurutmu sendiri apa kira-kira jalan keluarnya? Lalu sahabat itu bertanya balik, loh Rasul, aku jauh-jauh datang menemuimu itu justru aku ingin mendengarkan solusimu. Kok malah kau balik bertanya kepadaku tentang solusi itu? Iya, kata Rasulullah, aku mengerti itu. Tetapi kan gini, persoalan yang tadi kau ceritakan itu yang paling tahu dan yang merasakan sesungguhnya itu adalah engkau. Aku tidak tahu semuanya loh dari masalah yang kau ceritakan itu. Mungkin jangan-jangan tidak semua kau ceritakan di hadapanku. Kan bisa saja ada masalah yang itu membuatmu rugi atau yang datang dari dirimu sendiri tidak kau ceritakan kepadaku. Sehingga karena aku tidak mengetahui yang sebenarnya, maka solusiku bisa jadi tidak tepat. Karena itu aku ingin mendengarkan dirimu sendiri, kira-kira menurut pendapatmu apa solusi dari yang kau ceritakan tadi itu. Jadi kira-kira kata Muhammad Arkun misalnya dalam salah satu tulisannya, Rasulullah itu selalu kalau ada orang mengadu konsultasi kepada beliau, oleh Rasul dibalikan kembali. Menurutmu sendiri apa? Atau Rasul membenarkan, ya benar apa yang kamu lakukan. Kalau memang sudah betul-betul. Jadi jarang sekali Rasulullah, kecuali di khalayak umum yang sifatnya awam, memberikan satu arahan menurut pendapat Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu membalikkan, menggali pendapat-pendapat dari sahabat-sahabat
yang konsultasi kepada beliau. Teman-teman yang saya cintai, karena itu orang-orang sekarang kan mengembangkan teori-teori coaching yang tadi saya ceritakan sudah diamalkan oleh Rasulullah ketika ada sahabatnya mengadu kepada beliau. Kita tahu ada istilah mendengar aktif. Kita tahu juga ada istilah building rapport, membangun keakraban. Kita tahu juga ada istilah matching mirroring. Itu semua adalah cara-cara yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tujuan akhir dari sebagian yang saya sebutkan tadi itu supaya hubungan kita dengan klien, dengan coach itu ada keterbukaan. Dan semua hal yang sifatnya solusi tidak datang dari coach, tidak datang dari kita sebagai orang yang menerima pengaduan itu, tapi justru ditemukan oleh coach, oleh yang bersangkutan, oleh orang yang punya masalah. Karena itu building rapport yang pertama kali supaya orang itu percaya pada kita itu sangat penting. Para ahli sering menyebutkan bahwa building rapport yang paling efektif terjadi supaya itu muncul adalah dengan cara matching mirroring. Kita tahu matching, kalau orang itu tangan kanannya bergerak, kita pun tangan kanan kita yang bergerak. Kalau mirroring kan sebaliknya. Kalau dia tangan kanan berarti kita tangan kiri seperti dia ada dalam cermin dia gitu. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan bagaimana supaya orang itu percaya sama kita, karena dengan adanya kepercayaan orang itu kemudian menjadi terbuka kepada kita. Saat itulah kita bisa masuk ke dalam kediriannya, kita menjadi pendampingnya, kita menjadi pendengarnya dari masalah-masalah yang orang itu ceritakan. Sehingga setelah kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan cerita dia, kita bimbing yang bersangkutan itu untuk masuk ke dalam, untuk kita gali ke dalam tentang potensi yang ada pada dirinya, sehingga orang yang bersangkutan itu justru yang menemukan jalan keluarnya. Teman-teman yang saya cintai, karena itu seorang coach sebetulnya tidak boleh dia mengarahkan jalan keluar itu dari dirinya. Karena sangat mungkin ketika saya mengarahkan ada orang bla bla bla, saya bilang oh begini aja. Itu sangat mungkin ketika saya bilang begini aja itu orang itu nggak berkenan. Karena apa? Karena itu kan menurut Anda begini aja. Mungkin saja di depan kita dia bilang oke, terima kasih saya akan melakukan itu. Tapi itu menjadi bukan milik yang bersangkutan, menjadi milik kita. Karena itu supaya itu menjadi milik yang bersangkutan, milik seorang coach, maka seorang coach menggali menurutmu sendiri bagaimana. Kira-kira menurut pengalaman yang kamu ketahui, menurut pengetahuan yang kamu ketahui, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga orang itu mungkin awalnya tidak sadar tapi lama-lama kemudian menyadarinya, ternyata saya punya kemampuan dari dalam diri saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya miliki. Teman-teman yang saya cintai, kan ada orang yang mengatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan orang lain, kita harus menyelesaikan persoalan diri kita sendiri kan. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa membantu menyelesaikan persoalan orang lain kalau persoalan diri kita belum selesai. Oke, itu satu sisi benar. Tapi ada sisi lain. Kalau kita membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, dan kita sendiri punya masalah yang belum terselesaikan, tapi kita terus-menerus membantu menyelesaikan masalah orang lain, justru dengan cara membantu masalah orang lain, masalah kita sendiri akan selesai. Baik dia terurai dengan sendirinya, maupun dia akan kita temukan di satu hari ketika kita misalnya merenung, bermeditasi di malam hari, kita akan dibantu oleh Tuhan untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang kita miliki. Karena kita sudah banyak membantu orang lain. Itulah kira-kira ada dalam salah satu kutipan Al-Quran. Ketika salah satu nabi dari 25 nabi dalam Al-Quran yang kita ketahui yaitu Yakub. Kita tahu Yakub itu putra dari Ishak. Ishak putra dari Ibrahim. Dan Yakub itu salah satu putranya adalah Yusuf.
Ketika Yusuf, dalam ceritanya panjang tapi singkatnya, Yusuf kemudian diceburkan ke dalam sumur kosong. Lalu Yusuf menghilang karena ditemukan oleh seorang pedagang dari Mesir dan dibawalah ke Mesir. Dan Yakub yang berada di sekitar daerah Palestina itu kehilangan yang luar biasa, sehingga setiap hari, setiap malam menangis, sehingga diceritakan Yakub matanya buta. Saat itulah Yakub berkata, innama ashku basti wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadu, aku berkonsultasi, aku meminta coaching kepada Allah tentang kesusahan dan tentang kesedihanku. Karena memikirkan salah satu putranya yang bernama Yusuf tadi itu. Wa a'lamu minallah, dan aku tahu semua ini dari Allah. Sementara kalian yang orang-orang yang melihat, kenapa kau sampai buta dan bungkuk begitu? Kalian tidak tahu, aku tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tradisi mengadu. Tapi karena para nabi itu tingkat spiritualnya begitu tinggi, mereka mengadu langsung kepada Allah. Dan Allah memberikan jawaban-jawaban yang sangat alami, yang sangat natural. Tidak simsalabim seperti dalam film-film yang kita banyak saksikan itu. Teman-teman yang saya cintai, sebagian kecil dari bagaimana cara membantu orang lain menemukan masalah seperti apa yang tadi saya ceritakan. Nanti di sesi lain kita akan banyak bicara cara-cara lain yang baik berdasarkan cara otak bekerja maupun cara hati dan jiwa berimajinasi. Untuk saat ini saya akan akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.